Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ta'ala bisyafa'ati rasulillah wa bibarakati jami'al awliya wa ulama bi masyaikil ardina ma'arif jami'in fataha min hadhihi al-qaryah khususan jami'al masyayikh صنع الحسن قدر وبارك سيدنا صلى الله عليه وسلم قدس الله سلام بارك جميع أساتذتنا ومعلمينا مشايخنا وربي أرواحنا إلى سلسلتهم إلى سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بارك آبائنا وأمهاتنا إلى سلسلة إلى أبينا آدم وأمنا حواء وما تناسل بنا نفعنا به وبعلمه في الدارين آمين يا رب بارك هذه الصلاة الشريفة ومجلس الشريفة والشهر الشريفة لجمعها مسجد نور التوحيد ومن يؤسسه ومن يدبر ويؤمره شيء لله تعالى لنا وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمؤمنين آمين يا رب العالمين. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada
wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Nurut Taibin yang senantiasa dirahmati Allah, yang senantiasa disayangi Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan panjang umur oleh Allah, diberikan sehat jasmani rohani, iman Islam, dengan bukti kita dihadirkan di Masjid Nurut Taibin ini, di majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga senantiasa Allah menolong kita, memberikan kemudahan, keringanan kepada kita untuk senantiasa memenuhi panggilannya dimanapun kita berada. Amin, Allahumma amin. Selawat salam tak lupa senantiasa mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Hadirin jamaah Masjid Nurut Taibin yang dirahmati Allah. Dalam pertemuan yang kemarin, yaitu tentang qadha sholat, gitu ya. Qadha sholat, yajibu qada'ul fawaiti fa in kana musafiran fa atathu sholatun rubaiyatun qadaha rak'ataini. Apabila seseorang itu bolong atau tidak sholat karena sesuatu hal dalam perjalanan atau dalam bepergian yang jauh, tidak sempat sholat, maka harus diqadha rak'ataini fis safari. Selama masih dalam perjalanan, maka qadhanya cukup diqadha 2 rakaat. Tidak sholat duhur, tidak sholat asar, tidak tahu apa kecapean, apa memang dalam perjalanan tadi lagi masuk waktu, cuman dalam perjalanan begitu tiba tujuan waktunya sudah habis, maka tetap wajib mengqadha sholatnya. Kalau masih dalam perjalanan belum nyampe rumah, maka qadhanya sholat yang 4 rakaat tadi diqadha jadi 2 rakaat. Ingat, itu kalau masih dalam perjalanan. La fil hadri fa innahu yatimmuha. Tidak di dalam rumah, tidak atau belum nyampe rumah. Tapi kalau nyampe rumah
maka harus disempurnakan. Oh iya, kemarin pas pergian kita pas bepergian tidak sholat isya, sudah nyampe rumah sudah nih. Nah, nyampe bro lagi nih. Kemarin di perjalanan tidak sempat sholat isya, sekarang sudah nyampe bro. Maka begitu nyampe bro, sholat isya tetap diqadha dengan jumlah yang sempurna 4 rakaat. Tapi kan Pak Ustadz, meninggalkan sholatnya di perjalanan. Ya betul, meninggalkan sholatnya di perjalanan. Tapi kalau nyampe rumah maka qadhanya harus 4 rakaat. Tapi kalau masih di dalam perjalanan, meninggalkan sholatnya di perjalanan, qadhanya di perjalanan, maka diqadha dengan 2 rakaat. Itu yang sholat yang 4 rakaat, zuhur, asar, sama Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana muqiman wa fatathu sholatu fil hadri qadaha arba'an. Jikalau orang yang mukim, kayak kita ini namanya mukim, rumahnya di Bero, tinggalnya memang di Bero, meninggalkan sholat juga di Bero, maka qadhanya kalau sholatnya sholat yang 4 rakaat tadi, maka qadhanya tetap 4 rakaat, tidak boleh dikurangi. Walau kanal qadha'u fis safari, walaupun mengqadhanya di perjalanan, artinya meninggalkan sholatnya di Bero, habis itu bepergian. Seumpamanya siang ini tadi tidak sholat duhur, tidak sholat asar, berangkat ke Samarinda atau Balikpapan atau ke Jawa. Nah, di sana tahu, iya ya, tadi aku berangkat itu belum sholat duhur, belum sholat asar. Nyampe sana maghrib seumpamanya, maka qadhanya tetap 4 rakaat. Tapi kan Pak Ustadz, saya kan bepergian ini. Ya betul bepergian, tapi meninggalkan sholatnya tadi di rumah, bukan di perjalanan. Jadi kalau meninggalkan sholatnya di rumah, terus orangnya bepergian, maka qadhanya tetap 4 rakaat. Artinya ini sebaliknya yang di atas tadi. Kalau di atas juga begitu, meninggalkan sholatnya di perjalanan, gitu kan? Tapi di perjalanan tidak diqadha-qadha, begitu nyampe rumah, nyampe rumah sudah. Begitu nyampe rumah, oh iya ya, nah tadi di perjalanan belum sholat isya, ini sudah nyampe rumah ini, maka nyampe rumah berarti sholatnya dibayar dengan 4 rakaat karena sudah nyampe rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah,
itu babnya mengqadha sholat, babnya mengqadha sholat atau nyaur hutang sholat, cara menyaur hutang sholat. Jadi nyaur hutang sholat caranya seperti itu, 4 rakaat jadi 2 rakaat. Tapi kalau nyaur hutang uang tidak bisa ini dikurangi. Hanya punya hutang 100.000 dibayar 50.000, ya tinggal akatan sama yang diutangi, ridho apa enggak, ikhlas apa enggak, gitu kan. Enggak boleh dikiaskan sama hutang sholat nanti begini nanti, wes maaf ya ke sampean, ini kan saya punya hutang sampean 100.000, tak bayar 50.000. Kok begitu? Iya, wong sholat aja bisa dibayar separuh, apalagi utang uang. Enggak bisa. Kalau uang tetap uang, enggak boleh disamakan dengan sholat. Itu namanya otak-atik, itu namanya. Jadi kalau otak-atik itu enggak boleh otak-atik, harus berdasarkan hukum syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah habis tentang cara mengqadha sholat. Sekarang babnya lain lagi, sholatul jamaati. Sekarang babnya sholat jamaah, fardu kifayatin. Jadi sholat jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau sholat fardu hukumnya fardu ain. Sholat jamaah hukumnya fardu kifayah. Kalau sholat 5 waktu hukumnya fardu ain. Kalau fardu kifayah itu apa? Fardu kifayah itu apabila sudah ada yang mengerjakan, maka yang lain yang belum mengerjakan sudah gugur. Itu namanya fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain, setiap individu, setiap orang itu bertanggung jawab, berkewajiban melaksanakan sholat 5 waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Liqauli ta'ala wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Ini apa itu dalilnya dalam Al-Quran tentang sholat jamaah. Jikalau kita atau kalian wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatun minhum ma'aka. Apabila kalian mau sholat ada temannya, maka ajak sholat berjamaah. Kalau ada temannya. Makanya di sini wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah, ada idzanya. Kalau ada, kalau enggak ada temannya, ya sholat sendirian. Artinya berarti sholat tetap sholat. Sholatnya tetap sholat. Kalau jamaahnya, kalau ada teman, ya sholat berjamaah. Faltakum ta'ifatun minhum, maka ajak berjamaah kalau ada temannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan. Dalil hadisnya yaitu salat berjamaah, kata
sabdanya baginda Nabi, sholat berjamaah itu lebih utama dibanding dengan sholat sendiri, yaitu pahalanya 20 derajat. 20 derajat pahalanya. Itu tentang sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka selagi ada teman, ajak berjamaah walaupun satu orang, karena pahalanya banyak ini, 20 derajat. Kalau sholat sendiri ya sudah, pahalanya satu. Itu pun kalau memenuhi syarat dan rukunnya. Artinya syarat dan rukun berlaku. Ma tudriku bihi raq'atu. Nah, ini penting lagi. Terus selanjutnya yaitu yang dimaksud, apa yang dimaksud dengan menemukan rakaat. Nah, itu kan. Apa yang dimaksud dengan menemukan rakaat? Tudrakur rak'atu biidrakir ruku'. Jadi yang dimaksud dengan menemukan rakaat, atau yang dimaksud dengan rakaat, mendapat rakaat, ini artinya di saat berjamaah. Di saat berjamaah, apabila makmum itu menemukan rakaatnya imam, menemukan rukuknya imam. Makmum menemukan rukuknya imam, artinya makmum sama-sama rukuk dengan imam. Rukuk dengan imam, menemukan rukuknya imam, berarti artinya tadi kayak ini tadi kan, Fadil qomat, terus saya yang imami, Fadil ikut berjamaah dan yang lain, berarti Fadil dan teman-teman tadi jamaah yang lain menemukan rukuknya imam, rukuk saya tadi. Itulah yang dinamakan hitungan 1 rakaat. Hitungan 1 rakaat. Kalau yang tidak menemukan rakaat rukuknya imam, contoh ada jamaah belakang datang nih, imamnya sudah di ujung surat bacaannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, rukuk nih, imamnya sudah rukuk. Ada makmum lari kenceng, nyampe rumah baru berangkat dari rumah, rukuk kencengnya. Nyampe sini sudah di depan pintu, pas depan pintu, imamnya sami'allahu liman hamidah. Makmum tersebut berarti tidak menemukan rukuknya imam. Namanya tidak menemukan rukuknya imam. Jadi kalau tidak menemukan rukuknya imam, berarti tidak dihitung rakaat. Tidak dihitung rakaat. Kalau makmumnya ngeyel, maksudnya ngeyel itu gimana? Ada makmum itu ngeyel itu ada. Orang debat ngeyel, pantesan kan? Pantesan. Wah, ini makmum ngeyel juga. Jadi habis datang imamnya sudah sami Allahu liman hamidah, terus makmumnya langsung takbiratul ihram, Allahu akbar, rukuk, langsung rukuk juga, ikut sami Allahu liman hamidah, padahal sudah ketinggalan imamnya sudah iktidal. Namanya makmum ngeyel. Itu juga
tidak dihitung rokaat, biarpun ngeyel kayak gitu tidak dihitung, tidak kehitung rokaatnya. Nanti begitu imam salam, maka makmum tersebut tetap nambahi satu lagi. Nah, begitu. Ini hati-hati nih, aneh. Seperti ini juga ada ini. Ada ini. Anak-anak juga ada, orang tua juga ada. Jadi ngeyel. Tidak boleh, makmum ngeyel tidak boleh. Jadi harus mengikuti aturan. Aturan yang mana? Ya tentunya aturan agama, aturan syariat agama, bukan aturan imam ya, tapi aturan syariat agama. Liqali sallallahu alaihi wasallam, ini dalil hadisnya nih. Idza jaa ahadukum ila sholati wa nahnu sujudun fasjudu wala ta'udduha syai'an. Kata baginda Nabi, kalau ada salah satu dari kalian menemukan kita itu artinya orang yang berjamaah, imam dan makmum berjamaah itu sujud. Salah satu dari kalian ngelihat tuh itu Pak Imam sama makmumnya kok sudah sujud, saya baru datang. Kata baginda Nabi, fasjudu wala ta'udduha syai'an. Kalau melihat seperti itu sudah ikut sujud. Nah, ikut sujud, tapi jangan lupa niat dulu. Usolli fardal maghribi, niat, ya Allah saya sholat maghrib 3 rakaat ikut imam, Allahu Akbar. Nah, langsung sujud. Lah terus kalau langsung sujud, kata baginda Nabi, wala ta'udduha syai'an. Kalau kalian ikut sujud, ingat sujudmu itu jangan dihitung rakaat. Sujudmu jangan dihitung rakaat. Kata baginda Nabi gitu. Jangan dihitung rakaat. Karena apa? Karena menemukan sujud, tidak menemukan rukuk. Nah, terus lanjutannya, hadis lanjutannya, waman adrakar ruku'a faqad adrakar rak'ata. Nah ini, barang siapa, kata baginda Nabi, yang menemukan rukuknya imam, maka dia mendapat 1 rakaat. Barang siapa yang menemukan rukuknya imam, maka dia mendapat 1 rakaat. Nah, itu kan. Kalau yang awalnya tadi, hadis pertamanya, jikalau dari salah satu kalian melihat imam kok sudah sujud, maka ikut sujud. Wala ta'udduha syai'an, tapi sujudmu jangan dihitung rakaat. Nah, sujudmu jangan dihitung rakaat, tapi kalau kalian itu melihat, kalau kalian itu ikut rukuknya imam, maka kalian mendapat 1 rakaat. Kalian mendapat 1 rakaat. Ini isaknya jam berapa isaknya? 3.06. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Surutu sihhatil jama'ati. Nah, sekarang
babnya syarat sahnya berjamaah. Jadi berjamaah itu ada syaratnya. Yang pertama niyatul iqtidai. Yang pertama sholat berjamaah itu si makmum ya. Makmum ini wajib hukumnya niat mengikuti imam. Niat mengikuti imam. Usolli fardul maghribi salata raka'atim mustaqbilal qiblati adaan makmuman. Adaan makmuman. Saya menjadi makmum lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Saya sholat maghrib 3 rakaat jadi makmum. Allahu Akbar. Jadi makmumnya itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. 1. Syarat sahnya jadi berjamaah pertama itu niat ikut makmum, jadi makmum. Yang kedua al-ilmu bi sholatil imami walau biwasitatin. Yang kedua yaitu makmum harus tahu sholatnya imam walau biwasitatin, walaupun dengan perantara. Contoh, imam itu kan di tengah ya. Imamnya di tengah nih. Kalau di tengah, imamnya di tengah, otomatis yang pinggir pojok sana kan tidak lihat imam kan? Tidak lihat imam. Jadi caranya melihat imam apa? Itu dengan cara biwasitatin, dengan perantara. Perantara mana? Sebelah-sebelahnya. Pojok sana, ya sebelahnya sini, sebelahnya, ya paling tengah. Yang paling tengah melihat kan? Sampingnya nggak melihat, sampingnya sini nggak lihat, sana nggak lihat. Ngikut sebelahnya sini, ngikut sebelahnya ikut sebelahnya. Ini yang belakangnya imam lihat. Sama halnya dengan yang di belakang juga. Pak, yang di belakang enggak lihat. Oh iya, belakang enggak lihat, tapi depannya yang belakang itu melihat. Melihat imam itu namanya dengan perantara makmum yang di depannya atau teman yang di depannya, teman yang di sampingnya. Itu. Tapi kalau tidak pakai perantara, tidak bisa. Tidak lihat imamnya di sini ya, imam di sini kan, sholatnya di kamar sana, Pak Ustadz berjamaah di kamar sana. Tidak lihat imamnya. Tidak boleh kalau tidak lihat. Syaratnya harus melihat imam walaupun dengan perantara. Yang ketiga, Allah yataqaddama al-ma'mumu 'alal imami. Yang ketiga, syarat berjamaah si makmum tidak boleh mendahului imam. Makmumnya tidak boleh mendahului imam. Imamnya belum rukuk, kok sudah rukuk duluan. Imamnya belum sujud, makmumnya sujud duluan. Tidak boleh, tidak sah, karena syarat sahnya makmum tidak boleh mendahului imam. Tidak boleh mendahului imam. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah ini bisa terjadi kecuali kalau ada uzur, pas tengah-tengah sholat lampu mati, mic-nya tidak bunyi kan, tidak bunyi, lampu mati gelap, Pak Imamnya tidak kedengaran suaranya, tidak kedengaran suara, yaitu tadi dengan diwasitote, dengan perantara temannya, dengan perantara samping-sampingnya. Jadi sampingnya sudah bangun dari sujud, bangun sujud. Kalau temannya kong kali kong, ya tidak tahu. Nanti kalau bangun sujud kita pelan-pelan ya, yang belakang biar tidak kedengaran. Punya rencana begitu, pelan-pelan. Akhirnya belakang tidak kedengaran. Tahu-tahu imamnya sudah astagfirullahaladzim, salamnya tidak kedengaran juga, sudah dzikir sudah. Akhirnya yang belakang bangun, yang tidak ngasih tahu tadi juga bangun juga sudah. Jadi yang batal yang mana? Yang kong kali kong tadi, karena ngomong dia. Nanti jangan bilang-bilang ya, kita pelan-pelan aja tadi. Oh iya, ya setuju. Satu baris setuju, satu baris batal semuanya. Sholat kok ngomong gitu kan? Nah, ngomongnya disengaja lagi. Nah, itu babnya yang kemarin, berbicara dengan disengaja, walaupun dengan satu huruf yang berarti. Sudah mendekati ini ya, sudah 30. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itulah tentang syarat sahnya sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita bisa berhati-hati cara berjamaah kita supaya jamaah kita sah. Kalau sah, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita semuanya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.